Anda jalan terus-menerus, mesti lelah. Anda menggerakkan tangan, mesti lelah. Anda berbicara terus-menerus juga lelah. Aktivitas pergerakan yang dilakukan saat terus-menerus ini mesti akan menimbulkan kelelahan. Nah, pemirsa barakallahu fikum, kelelahan yang ditimbulkan akibat beraktivitas ini ada dua. Ada lelah yang membawa kebaikan dan ada lelah yang membawa kepada keburukan. Ya. Sama-sama melelahkan, tetapi nilainya berbeda. Mencuri misalnya, jangan dikira mencuri itu tidak melelahkan. Melelahkan. Orang mau mencuri, dia harus mensurvei dulu. Ya, survei tempat. Ini dia tidak sekali tidak ketemu tempat, dia akan dicuri. Mungkin jangan beberapa kali, beberapa hari, ya, keliling komplek tertentu, mana kira-kira yang bisa jadikan sebagai target. Ya. Kapan rumah itu ada penghuninya, kapan tidak ada penghuninya. Ya. Itu melelahkan. Menunggu penghuni yang keluar, itu melelahkan. Sudah begitu berusaha untuk masuk, dia akan mencongkel pintu, atau mungkin akan memutuskan gembok pagar. Itu pun juga perlu aktivitas yang melelahkan. Ya. Belum lagi dia harus merencanakan bagaimana nanti larinya kalau dikejar, kalau ketahuan. Dan lari itu sendiri sudah cukup melelahkan. Ini untuk berbuat maksiat. Melelahkan pemirsa Allah. Ya. Demikian pula halnya ketika kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Juga melelahkan. Anda bangun, Anda ingin mengerjakan sholat subuh misalnya. Ini Anda harus bangun, kemudian masuk kamar mandi, bersihkan gigi, atau mungkin mandi, kemudian ganti pakaian, kemudian berjalan pagi-pagi buta, di kegelapan malam, dingin lagi, untuk bisa ke masjid. Masjidnya agak jauh, 500-600 meter dia berjalan. Ini melelahkan, pemirsa. Apalagi semakin hari usia kita semakin bertambah, fisik kita semakin lemah, sementara jarak masjid tetap. Ini melelahkan. Masuk ke masjid, masih ada jeda waktu 10 menit. Tentu kita harus menunggu sambil duduk juga melelahkan. Begitu iqamah dikumandangkan, imam membaca ayat-ayat yang agak panjang, kita mesti harus berdiri panjang, pun juga lelah. Tetapi ini lelah dalam kebaikan. Yang setiap kelelahan yang muncul dari diri kita, itu akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana setiap kelelahan yang muncul dari diri kita karena perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan, itu akan menyebabkan dosa. Tumpukan maksiat dan dosa yang akan menggunung, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lelah, ya. Tapi dia harus memikul dosa lagi yang nanti di akhirat akan berakibat disiksa. Ya. Amilatun nasibah. Amilah, sudah bekerja. Nasibah, sudah berpayah-payah. Ya tadi, mencuri itu payah juga. Tapi kalau dikejar-kejar orang sekampung, wah itu lebih payah lagi. Andai kata Anda mencuri, dikejar dan tidak ketahuan, Anda tidak tertangkap dan Anda berhasil menggondol barang curian Anda, amilatun nasibah, di akhirat nanti tasla naron hamiyah,
buah dari pencurian itu, Anda akan dibakar dalam api neraka yang menyala-nyala. Sudah di dunia capek, dikejar-kejar orang sekampung, nama kita menjadi buruk. Di akhirat nanti kita dibakar dalam api neraka. Itu kalau lelah dalam keburukan. Tapi kalau lelah dalam kebaikan, lelah memang. Kita sholat, kita menunggu, ya, kita berdiri, kita berzikir, kita baca Quran. Lelah memang. Tapi lelah ini akan berujung kepada keberuntungan dan kebaikan. Jadi kalau kita beribadah, kita merasakan lelah, hiburlah diri kita bahwa kelelahan itu nanti akan hilang. Anda pulang dari masjid, Anda istirahat di rumah sambil minum kopi, makan gorengan misalnya. Lelahnya ke masjid tadi itu hilang. Itu hanya lelah sesaat. Tetapi pahala itu akan tetap bersama Anda. Lelah yang sudah hilang, pahala itu bersama kita. Akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelelahan sudah kita tidak bawa lagi, sudah hilang. Lelah itu sesaat. Ya. Meskipun lama, ya selama-lamanya lelah itu mungkin hanya beberapa hari. Ya. Anda pergi melaksanakan ibadah umroh misalnya 9 hari, pulang badan sakit semua biasa, capek. Ya capek karena kurang tidur, capek karena banyak bergerak dari hotel menuju Masjidil Haram, belum tawafnya, belum sa'inya, dan lain sebagainya. Melelahkan. Pulang ke rumah, ya, kadang-kadang sampai seminggu itu baru pulih badan seperti semula. Ya seminggu kita lelah, tapi setelah seminggu badan kembali pulih dan pahala kita miliki untuk bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau lelah dalam kebaikan, ya, memiliki nilai yang sangat tinggi. Sementara kelelahan itu hanya dalam beberapa saat kemudian akan hilang, berganti kepada kondisi yang kembali fit dan prima.